Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik cara mengatasi asam lambung psikosomatis tanpa obat, dan pasti bisa. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara mengatasi asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis tanpa obat, dan pasti bisa. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi, memang luar biasa ya. Nah, maka dari itu kita juga butuh solusi atau penanganan yang cukup kompleks juga ya. Maka banyak tip-tip yang sering saya sampaikan, karena memang untuk mempercepat proses pemulihan atau proses penyembuhan yang lebih efektif itu adalah dengan cara holistik ya. Jadi holistik itu meliputi beberapa aspek ya yang dijadikan satu kesatuan atau komprehensif ya. Dengan seperti itu maka faktor-faktor yang multi itu ya, itu nanti akan sedikit demi sedikit itu akan terkikis ya, dan akhirnya kita akan mudah untuk sembuh total teman-teman. Baik ya, jadi ini adalah tekanannya adalah masalah psikis teman-teman ya. Jadi penderitaan asam lambung ya yang secara fisiknya itu kan ketika kita merasakan sensasi pertama di seputar perut lah, artinya masih asam lambung biasa ya. Contohnya kita merasakan begah ya, merasakan kembung, sembelit, perih ya, mungkin mules ya, mual ya. Nah, ini adalah sensasi daripada asam lambung yang secara fisik ya. Termasuk juga ketika itu sudah sampai ke GERD ya. Nah, itu juga biasanya keluhan-keluhan fisik ini cukup luar biasa ya, karena dengan adanya GERD itu memang memicu tubuh kita menjadi banyak rasa ya. Contohnya mulai dari yang dada terasa panas ya, seperti terbakar, kemudian nafas pendek, sering berdebar-debar, kemudian dada nyeri, kadang senut-senut, kadang sakit ya, bahkan ada yang seperti tertusuk ya. Nah, itu seperti itu, termasuk badan ini mulai pegel-pegel semuanya ya, pegel-pegel, kebas, sampai tangan dingin ya, kaki juga dingin, tubuh sulit untuk berkeringat ya, itu bahkan dulu saya itu sampai berjemur saja itu nggak keluar keringat ya pada waktu itu, karena memang istilahnya sedang naik lah asam lambung itu ya. Nah, itu sensasi-sensasi yang sering kita rasakan ya, belum seperti kita yang selalu kepalanya berat, keliengan ya, kemudian sempoyongan, pusing-pusing ya, yang telinga berdenging, mata buram, kemudian mulut terasa asam, kadang asam kepahit-pahitan ya.
hidung yang selalu mampet seperti flu ya, leher kaku, tensi tinggi, ya, itu luar biasa. Nah, itu semua adalah sensasi gejala fisik ya, gejala fisik yang sering kita rasakan ya. Nah, sebenarnya itu dipicu oleh hal lain teman-teman ya, dipicu oleh hal lain ya, karena kita memang terkena anxiety dan psikosomatik ya, ini yang secara kejiwaannya ini kadang dipicu dari pikiran kita ya, dari pikiran kita, dari emosi kita ya, dari perasaan kita yang selalu tidak menentu lah, yang selalu tidak menentu. Mungkin pikiran banyak beban ya, emosi juga sering naik, mungkin kita merasa dendam bahkan ya, dan lain sebagainya ya, sampai dengan tidak pernah merasa bahagia ya, tapi hanya merasa tersakiti dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang memicu kita untuk terkena psikosomatik, sehingga dari pikiran, dari emosi dan perasaan yang tidak merdeka ya, yang tertekan, nah itu yang akhirnya menimbulkan psikosomatik ya. Belum ditambah dengan informasi-informasi yang juga negatif ya, akhirnya otak kita ini selalu menyimpannya itu hal-hal yang negatif. Nah, ini juga akan bertambah ruwet lagi teman-teman. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita harus bisa melepaskan satu persatu ya. Dan apalagi kalau memang kita juga sudah yakin bahwa kita itu memang terkena asam lambung psikosomatik, istilahnya seperti itu ya. Nah, itu dengan bukti ketika kita misalkan sudah check up ya, itu rata-rata bagi teman-teman yang menderitanya sudah agak lama, biasanya itu sudah check up ya, yaitu cek kondisi tubuh kita lah ya. Nah, ketika organ tubuh kita itu sudah dinyatakan sehat ya, contohnya waktu itu saya juga cek jantung, cek paru-paru ya, kemudian cek ginjal ya, liver dan lain sebagainya, sampai dengan cek darah, itu sudah dinyatakan sama dokter baik-baik saja ya, tetapi sensasinya itu masih luar biasa. Nah, ketika terjadi seperti itu ya, ini memang berarti sensasi atau penderitaan yang kita alami itu karena psikosomatik teman-teman ya. Jadi istilahnya dispepsia fungsional ya. Jadi organ itu baik ya, tetapi sensasi itu selalu muncul silih berganti dan luar biasa, bahkan sampai dengan terjadi panic attack ya, itu yang perasaan kita itu selalu khawatir, selalu was-was, selalu takut ya, selalu tidak punya keberanian lah untuk keluar rumah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, itu seperti itu ya. Karena apa? Karena kadang kita dipicu oleh sensasi. Begitu kita misalkan melakukan aktivitas, kemudian kita langsung panik ya, langsung panik, jangan-jangan ini jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti kambuh dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, maka dari itu memang kita harus menanganinya secara holistik itu tadi ya. Nah, maka dari itu pada session kali ini saya ingin menyampaikan sebenarnya penderitaan ini semua ya, atau asam lambung psikosomatik ya, ini bisa sembuh ya, bahkan sembuh tanpa obat ya. Dan itu pasti bisa kalau memang kita ini ya yang menjalani itu siap untuk merubah diri teman-teman ya. Maka ada beberapa tip solusinya yang berhubungan dengan hal itu. Nah, ini juga sudah saya praktekkan sehingga saya bisa menyampaikan kepada teman-teman ya, walaupun mungkin sebelum itu ya, itu kita sudah melalui proses, contohnya ke dokter, yaitu tentunya juga mendapatkan obat ya, itu juga harus ditempuh teman-teman ya, tetapi biasanya dalam perjalanan yang panjang ya, nah itu kemudian kita
memutuskan kadang kita harus merubah diri ya, merubah sikap, perilaku dan lain sebagainya ya, dengan kita misalkan meninggalkan obat. Tetapi proses penyembuhan, pemulihan itu tetap harus ada progres menjadi lebih baik ya. Nah, ini yang saya maksud ketika sudah sampai di titik pemulihan seperti ini, nah itu maka bisa ya, asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu kita atasi tanpa obat. Dan itu pasti bisa, yang penting kita bisa melakukan treatment ya, dari apa yang sering kita sampaikan. Dan pada kali ini saya fokus terhadap ini solusinya ya. Nah, solusinya bagaimana untuk bisa mengatasi hal ini dengan tanpa obat. Nah, solusinya adalah ya, yang pertama ini teman-teman ya. Yang pertama ini adalah stop informasi negatif atau stop berpikir negatif ya. Yang biasanya bagi kita penderita asam lambung, gejala sensitif psikosomatis itu kan mendapatkan beberapa banyak informasi, dan kecenderungannya kita memang juga ingin tahu ya, karena sebenarnya ada hubungannya dengan sensasi yang kita derita ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita tidak terkena anxiety psikosomatik itu boleh-boleh saja ya, tapi karena kita sudah terkena psikosomatik, nah maka ini harus di stop ya. Yaitu informasi negatif yang saya maksud adalah informasi tentang penyakit ya, tentang penyakit itu bisa didapatkan dari mana saja ya, bisa dari sosial media ya, contohnya melalui googling ya, atau bisa juga dari secara langsung ya, secara langsung kita komunikasi dengan banyak orang ya, itu pun bisa. Nah, maka dari itu ini usahakan hindari teman-teman ya, atau stop informasi berpikir negatif. Nah, itu contohnya kita tentang informasi banyak penyakit ya, banyak penyakit apalagi yang berhubungan dengan kita ya, walaupun tidak berhubungan pun ketika itu membicarakan tentang penyakit itu sebaiknya juga jangan ya, tapi jauhi saja ya. Kadang kan kita mendengar mungkin tetangga kita ada yang stroke, nah kemudian meninggal, kemudian ada yang sakit jantung, tanda-tandanya seperti ini, ada yang mungkin sakit paru-parunya dengan tanda-tanda begini, ada yang mungkin sakit gula ya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti menjadi warna negatif di ingatan kita ya, di otak bawah sadar kita, itu yang muncul selalu seperti itu. Nah, ketika kita banyak referensi tentang info negatif tentang penyakit, nah itu nanti karena kita sudah terkena psikosomatik itu biasanya akan dihubungkan dengan diri kita ya. Jangan-jangan nanti kita seperti itu ya, jangan-jangan nanti kita juga terkena jantungnya, jangan-jangan kita terkena paru-parunya, jangan-jangan kita terkena livernya ya, jangan-jangan kita stroke dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi sulit untuk bangkit ya, sehingga rasa-rasa ini yang muncul itu justru semakin banyak ya. Nah, maka dari itu mulai saat ini juga ya, teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi itu stop berpikir negatif ya, khususnya tentang masalah penyakit ya. Jadi tidak tahu itu lebih bagus ya, dan tidak tahu itu lebih baik ya. Karena apa? Karena secara kodratnya manusia itu sebenarnya juga ada pembatasan-pembatasan kok. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan memang itu dengan ada pembatasan-pembatasan. Kita nggak boleh semuanya itu harus kita ketahui ya itu. Contoh lah ya, kita melihat juga ada batasnya, hanya sampai dengan mungkin berapa kilometer ya, kita sudah nggak bisa melihat ya. Mungkin dengan burung elang saja itu kalah jauh ya. Burung elang itu di ketinggian yang tinggi bisa melihat binatang kecil yang di tanah itu tajam sekali ya, sehingga dia bisa menerkam ya. Termasuk pendengaran kita ini juga dibatasi ya. Kita hanya bisa mendengar dengan radius katakanlah berapa meter lah ya. Setelah itu kita sudah nggak jelas pendengaran kita. Nah, itu artinya
kita itu punya batasan-batasan teman-teman ya. Tetapi sekarang dengan majunya sosial media, kita bisa membuka informasi seluas-luasnya. Nah, ini kadang pikiran menjadi ruwet teman-teman ya, atau menjadi banyak beban ya. Nah, akhirnya menjadi menimbulkan psikosomatik teman-teman ya. Nah, itu jadi tidak tahu itu juga penting ya. Jadi harus dibatasi. Maka dari itu stop berpikir negatif itu. Jadi jangan sekali-kali mencari tahu tentang penyakit-penyakit teman-teman ya, karena itu akan selalu ini membuat folder memori negatif itu menjadi penuh ya itu. Oke ya, itu yang pertama. Jadi stop berpikir negatif, entah itu melalui googling, melalui langsung ya. Nah, itu tidak boleh teman-teman ya. Dengan seperti itu nanti akan ada hikmahnya ya, pikiran kita menjadi semakin tenang, semakin rileks ya. Nah, akhirnya tidak memicu asam lambung itu selalu naik teman-teman. Itu ya, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu tenangkan pikiran ya. Tenangkan pikiran ini melalui meditasi teman-teman ya. Nah, apa itu meditasi? Yaitu memang menenangkan diri ya, untuk mengenali diri kita sendiri ya, dan membangun konektivitas dengan Sang Pencipta. Nah, dengan seperti itu nanti jauh menjadi lebih damai lagi ya, menjadi lebih tenang lagi. Nah, meditasi itu bisa bermacam-macam bentuknya teman-teman ya. Biasanya yang secara umum kita lakukan misalkan dengan olah nafas ya. Jadi kita memperhatikan diri kita sendiri, terutama keluar masuk nafas ya. Kita nikmati, karena selama ini kita kadang melupakan ya, melupakan. Sepertinya kita tidak merasakan bahwa kita itu bernafas ya. Nah, itu. Jadi kita biasakan ya dengan posisi misalkan duduk tegak seperti ini, nggak apa-apa ya, sambil duduk. Nah, itu kita sambil ambil nafas lewat hidung ya, kemudian keluarkan lewat mulut sambil kita nikmati itu ya. Nah, nanti kita akan menemukan ketenangan teman-teman ya itu. Jadi kita fokus terhadap menikmati nafas, memperhatikan nafas, itu yang harus kita syukuri bahwa kita masih bernafas, artinya kita masih sehat seperti itu teman-teman ya. Gitu. Nah, bisa juga dengan cara yang lain ya, sama kita duduk tenang ya, kemudian sambil berzikir misalkan ya, menyebutkan beberapa asmaul husna terus saja ya, berzikir sampai bahkan ada yang sampai beribu-ribu teman-teman ya. Nah, semakin lama kita bermeditasi nanti ketenangan kita dapat ya. Memang kalau kita baru melakukan sekali dua kali, apalagi tahapnya masih latihan, kita belum bisa menikmati apa-apa teman-teman. Yang ada hanya capek itu seperti itu. Tetapi begitu kita istiqomah ya, kita menjalankan itu serius terus, nah nanti akan ada perubahan teman-teman. Oh ya, ternyata sekarang saya menjadi lebih damai, saya tidak merungsung lagi ya, saya sudah tenang, saya tidak pernah berdebar-debar. Nah, itu hikmahnya nanti di situ ya. Tetapi itu bisa didapat setelah prosesnya dilalui ya, dilalui dengan laku ya, dengan perjalanan itu. Sehingga kalau hanya diceritakan lewat kata-kata, kemudian mungkin teman-teman praktek hanya sebentar, itu belum bisa merasakan ya itu ini. Nah, itu makanya ini harus dialami. Jadi treatment seperti itu harus dialami itu. Baik ya. Jadi yang kedua itu tadi adalah tenangkan pikiran dengan cara meditasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ini ya, kita lakukan relaksasi atau relaksasi, itu sama saja ya. Ini juga tujuannya untuk mengendorkan ketegangan teman-teman ya, dari ketegangan pikiran ya, ketegangan perasaan, bahkan ketegangan otot-otot kita, nanti jauh akan menjadi lebih rileks ya, lebih kendor ya. Nah, akhirnya kita menjadi mudah menikmati hidup ini teman-teman ya. Nah, itu caranya bagaimana? Ya, kita caranya santai lah, santai, slowing down ya.
Itu seperti itu ya. Contohnya kita santai sambil mendengarkan musik yang kita senangi ya. Kita santai mungkin sambil keluar rumah memandang alam sekitar ya. Pokoknya apa yang kita dapatkan ya, apa yang ada di sekeliling kita, kita mencoba menikmati ya. Jangan menganalisa ya. Menganalisa dengan menikmati itu beda ya. Iya, kalau menganalisa itu terlalu dalam itu nanti pikiran menjadi lebih capek ya, tidak rileks ya. Kita hanya menikmati saja ketika kita mungkin memandang pemandangan alam sekitar ya, kita hanya mengagumi begitu indahnya ciptaan Tuhan itu ya. Itu seperti itu ya. Ketika kita bisa melakukan perjalanan, ya kita syukuri ya. Begitu nikmatnya saya bisa berjalan ke sini, saya bisa memandang dengan luas ya. Sedangkan orang-orang di bawah kita ya, yang penderitaannya lebih berat itu masih banyak lagi. Nah, itu menjadi semakin syukur ya, menjadi semakin syukur dan kita semakin kagum terhadap kebesaran Tuhan ya. Itu relaksasi. Dengan seperti itu nanti kita menjadi mudah mensyukuri diri kita sendiri itu ya. Itu termasuk bisa juga relaksasi misalkan itu kan bisa didapatkan dari alam, bisa didapatkan dari mungkin apa yang kita dengar ya, contohnya itu mendengarkan musik yang kita senangi, bisa juga mendengarkan ceramah-ceramah yang menyejukkan, itu sudah bagian relaksasi ya. Jadi relaksasi itu bisa dirasakan teman-teman ya. Ketika teman-teman setelah melakukan itu ada rasa damai, ada rasa tenang, ada rasa nyaman, itu berarti berhasil relaksasinya ya. Tetapi ketika teman-teman habis melakukan itu rasanya justru sebaliknya menjadi kemerungsung, menjadi gelisah. Nah, ini berarti itu bukan relaksasi ya, tapi menambah beban ya itu. Nah, itu yang dihindari ya. Jadi kita buat serileks mungkin, tetapi bagi kita itu menjadi lebih damai, menjadi lebih tenang ya, menjadi lebih ayem, tentrem, itu seperti itu teman-teman ya. Itu cari saja hal-hal yang seperti itu ya. Itu bagian dari relaksasi itu. Dan itu di setiap sudut itu sebenarnya ada. Yang penting kita bisa bertujuan untuk relaksasi itu ya. Itu. Jadi banyak hal yang harus dilakukan itu. Nah, itu yang ketiga, jadi lakukan relaksasi. Oke. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah supaya kita bisa mengatasi asam lambung tanpa obat ya. Yang keempat ini tipnya adalah memperkuat fisik ya. Memperkuat fisik kita ya. Jadi sebenarnya kita hidup ini kan terdiri fisik dan psikis ya. Jadi kalau fisik ya tubuh kita ya. Kalau psikis ini adalah jiwa kita ya, yang terdiri dari pikiran, akal, emosi, benak, perasaan dan lain sebagainya ya itu. Nah, ini yang keempat adalah memperkuat fisik. Nah, untuk supaya fisik kita kuat ya, ini juga ada pepatah ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini berlaku teman-teman ya. Maka supaya jiwa kita kuat ya. Ini orang terkena psikosomatik karena jiwanya kurang kuat teman-teman ya. Maka harus didahului dengan fisik yang kuat dulu. Nanti jiwa kita akan sehat juga. Nah, itu cara memperkuat fisiknya. Otomatis fisik ini kan butuh nutrisi lah ya. Maka kita harus makan minum yang cukup dan sehat. Itu kita penuhi ya, kita penuhi baik itu dari segi unsur gizinya ya, mungkin dari menunya. Nah, itu silahkan dipenuhi. Jadi tidak ada orang yang mau sehat kok makannya kurang atau makannya sedikit, itu nggak mungkin ya. Maka kita penuhi ya, kita penuhi kebutuhan fisik kita, contohnya makan minum sehat dan cukup itu ya. Nah, kemudian setelah itu, kemudian tubuh ini kan memang disetting untuk bergerak ya, maka kita usahakan itu selalu bergerak ya, selalu bergerak ya. Mudahnya olahraga lah ya, olahraga. Nah, olahraga ya bisa dimulai dari yang ringan-ringan ya. Contohnya misalkan berjalan kaki ya, berjalan kaki, melakukan aktivitas-aktivitas yang mulai dari yang ringan. Nanti kalau sudah bisa itu
naik sedikit menjadi tambah agak berat, itu nggak apa-apa seperti itu ya. Nah dengan seperti itu nanti akan terbentuk ya tubuh sehat, jiwa kuat. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini juga harus praktek teman-teman ya. Jadi tidak hanya cukup kita mendengar tapi kita bermalas-malasan ya, apalagi kita masih sukanya mager ya, malas gerak ya, nggak akan kita dapat ini tip yang keempat ya. Itu makanya jangan bermalas-malasan, lakukan saja itu ya, gerak tubuh, kemudian makan minum yang sehat dan cukup itu. Oke ya, kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, tipnya ketika kita ingin mengatasi atau sembuh asam lambung tanpa obat ya, tidur itu harus cukup ya. Tidur atau istirahat itu harus cukup teman-teman, harus terpenuhi ya. Jadi karena tubuh kita ini kan bukan mesin ya. Mesin saja kalau dipacu istilahnya jalan terus itu pasti akan cepat ambrol lah itu ya, cepat rusak ya. Nah maka dari itu tubuh kita apalagi yang sedang katakanlah sedang kurang fit ya, maka ini harus istirahat harus cukup ya. Nah istirahat cukup ya contohnya itu tidur penuhi katakanlah ya minimal 7 jam lah, 7 jam. Kalau misalkan di malam hari kok hanya dapat tidur 5 jam, nah berarti bisa ditambah di siang harinya 2 jam, itu nggak apa-apa ya. Yang penting dalam waktu 1 hari 1 malam itu kita mendapatkan 7 jam. Karena apa? Karena ketika tubuh kita istirahatnya cukup, nah pada saat kita istirahat ini terjadi regenerasi sel ya, untuk memperbarui sel-sel yang telah rusak ya, dan kemudian itu menjadi segar kembali ya teman-teman ya. Tapi ketika tidurnya itu selalu kurang ya, apalagi kita terkena insomnia, susah tidur, nah ini semakin hari ke depan nanti tubuh kita semakin lemes ya. Jangankan orang yang terkena asam lambung ya, orang yang normal saja ketika tidurnya kurang ya, itu pasti di pagi harinya juga akan loyo ya. Itu dibayangkan seperti itu saja teman-teman. Maka ini usahakan penuhi ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin kadang merasa sulit tidur, yaitu ada tip-tipnya di video-video saya yang lalu. Nah itu silahkan ditonton saja ya, itu saya kira juga cukup bisa untuk mengatasi. Oke ya, itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam, ini yang terakhir ini ya, supaya bisa sembuh dari asam lambung tanpa obat ini, yaitu melatih pikiran ya, dengan sumeleh nrimo ing pandum teman-teman. Apa itu sumeleh nrimo ing pandum? Ini bahasa Jawa ya. Itu artinya selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Itu teman-teman ya. Itu maknanya luas ya. jadi selalu bersyukur ya. Nah bersyukur itu manifestasinya atau aplikasinya itu kita selalu siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya, atau perintah-perintah Tuhan ya, dan kita sanggup untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Nah itu maknanya kan luas ya ini itu. Nah kemudian menerima apa adanya ya. Syukur menerima apa adanya. Jadi termasuk dalam kondisi yang sedang kita alami, walaupun itu mungkin kita merasakan sebagai penderitaan, itu pun harus kita syukuri teman-teman ya. Karena apa? Karena pasti nanti akan ada hikmah yang lebih baik ya di balik penderitaan yang kita alami, dengan kita syukuri ya. Nah itu jadi itu percaya saja dan yakin saja, itu karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang pasti memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun bentuknya ujian sakit misalkan ya, tapi sebenarnya nanti ada hikmah yang luar biasa, kita menjadi lebih bahagia di depan sana, itu seperti itu. Nah, itu ya, jadi syukur menerima apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya. Nah, ketika kita sudah mampu pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, artinya kita pasrah yang mendalam ya. Jadi hidup ini pokoknya kita serahkan pada Tuhan ya, bahwa kita hanya sekedar menjalani ya. Ketika sudah seperti itu, nanti energi di dalam tubuh kita ini sudah energinya positif sekali, dan kita dalam kondisi yang luar biasa lah, karena
kita itu mendapatkan energi yang kuat dari Tuhan secara langsung, yaitu energi yang positif. Jadi nanti teman-teman ketika sudah bisa berserah diri atau pasrah dengan ikhlas, itu akan bisa merasakan ya. Cuma kadang ini juga butuh apa ya? Ya butuh perasaan yang mendalam ya. Jadi yang namanya pasrah dengan ikhlas itu kita tidak punya keinginan, tidak punya ego apa-apa. Pokoknya sudah terserah Tuhan saja. Kita hanya sekedar menjalani. Dengan seperti itu nanti kita akan bangkit, teman-teman. Bangkit menjadi lebih tenang, menjadi lebih semangat, menjadi lebih bahagia. Karena di balik kita bersama Tuhan yang selalu menolong kita. Nah itu akhirnya kita akan sembuh dari penderitaan ini, teman-teman ya. Itu teman-teman, jadi obatnya ya seperti itu ya. Bahkan tanpa obat ya itu hanya istilahnya ya tip-tip lah yang harus kita praktekkan. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.